Hai semuanya, selamat datang di channel Eliezer Dev. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang local storage. Jadi, apa itu local storage? Local storage merupakan fitur dari HTML5 di mana kita dapat menyimpan data-data kita ke dalam browser kita. Keuntungannya dari local storage ini, data yang kita simpan ke dalam local storage ini tidak akan hilang walaupun kita menutup browser kita. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir jika kita menyimpan data-data kita ke dalam local storage, karena data yang kita simpan ke dalam local storage ini tidak akan hilang selama kita tidak menghapus data tersebut. Namun, local storage ini memiliki batasan-batasan, jadi jikalau project kalian sudah besar dan kalian perlu menyimpan data yang sangat banyak, sangat tidak direkomendasikan untuk menyimpan datanya ke dalam local storage. Kalian perlu menyimpannya ke dalam database. Oke. Nah, untuk memanipulasi local storage ini, kita perlu menggunakan JavaScript. Jadi sebelum kalian mengikuti tutorial ini, kalian perlu mengerti tentang JavaScript terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di sini gue udah siapin 3 file ya. Pertama index.html. Simpel aja kayak gini ya, dan akan menyampaikan seperti ini. Silakan kalian bisa tiru kodenya. Lalu di sini gue juga udah konekin ke style.css. Nah, di sini sebenarnya stylenya simpel aja ya. Silakan kalau kalian mau ikuti, sebenarnya nggak begitu penting untuk stylenya sendiri. Oke, selanjutnya di sini gue juga udah konekin ke script.js-nya ya. Di sini yang penting ya, karena kita akan memanipulasi local storage kita menggunakan JavaScript. Silakan kalian bisa buat dulu JavaScript-nya di sini, lalu kalian bisa konekin ke HTML-nya. Nah, jadi seperti ini, masih kosong ya. Oke, dan untuk membukanya silakan kalian bisa buka secara manual untuk filenya, atau kalian bisa menggunakan live server. Di sini gue udah buka menggunakan live server, menggunakan package npm. Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa download di extensionnya VS Code ya, yang namanya live server. Di sini kalian bisa langsung aja di sini. Nah, di sini kalian bisa langsung aja klik go live untuk menjalankan servernya. Oke, langsung aja. Pertama, kalian buka dulu di sini di browser kalian. Kalian bisa klik kanan lalu inspect, atau kalian bisa klik F12 untuk membukanya. Atau kalian juga bisa membukanya menggunakan Ctrl+Shift+I. Oke, nah untuk mengetahui local storage-nya, kita bisa akses ke tool yang namanya application. Kalian bisa klik sini, lalu cari yang application. Oke, nah di sini kalian pasti lihat di storage, lalu kalian bisa baca di sini yang namanya local storage. Nah di sini data-data kita akan disimpan. Kalian bisa lihat aja di sini. Nah, harusnya kalau kalian belum ada data-datanya, harusnya di sini kosong ya. Harusnya kosong seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan cari tahu gimana cara kita untuk menyimpan data kita ke dalam local storage. Oke, kalian bisa pergi ke konsol lalu pergi ke JavaScript-nya di sini. Oke, sebelumnya gue bakalan besarin dulu untuk font size-nya. Mungkin kira-kira segini. Oke, segini ya. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa pakai objek yang namanya local storage. Oke. Harusnya di sini tidak ada error kalau kalian menuliskan seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa console.log. Oke. Kalau kalian lihat di sini, maka muncul storage, lalu kita diberikan length. Length ini fungsinya untuk memberitahu kita ada berapa banyak data yang telah kita simpan di local storage tadi di sini. Kalau di sini kosong, maka length-nya bakal bernilai 0. Nah, di sini juga ada prototype. Nah, di sini kita diberikan beberapa function. Yang pertama ada clear, get item, lalu key, lalu length. Nah, di sini nanti kita bakalan cari tahu dari move item dan set item. Nanti kita bakalan cari tahu penggunaannya satu persatu. Oke. Yang pertama kita bakalan cari tahu memasukkan data kita ke dalam local storage. Nah, untuk
Caranya kita bisa langsung aja, ini kita hapus dulu aja ya. Kita bisa langsung aja tuliskan local storage dot. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita sudah diberikan suggestion dari VS Code-nya. Di sini ada get item, set item, remove item, dan clear. Nah, untuk memasukkan datanya kita menggunakan set item. Nah, di sini ada dua parameter yang perlu kita masukkan. Yang pertama adalah key, yang kedua adalah value. Oke, key ini berfungsi ketika kita ingin mengambil data kita dari local storage. Jadi pastikan key ini bersifat unik. Oke, misalnya di sini gue bakalan bikin key-nya yaitu theme atau tema. Misalnya tema itu misalnya kita bikin light. Nah, sekarang kalau kita save di sini, save. Kalau kita lihat di sini di application, harusnya sekarang udah ada key yang namanya theme, lalu value yang value-nya adalah light. Dan di sini ini semua kita dapatkan ketika kita melakukan ini semua. Nah, misalnya kalau kita ganti ini menjadi dark seperti ini. Nah, di sini akan otomatis terganti menjadi dark. Jadi secara tidak langsung kita telah mengupdate datanya. Karena local storage ini merupakan sifatnya key-nya itu unik. Jadi kalau ada key yang nilainya sama, meskipun value-nya berbeda, maka value-nya bakalan ditumpuk ke dalam key ini. Jadi kalau kita ganti light, ini tidak akan membuat key baru yang namanya dim, tapi bakal menimpa value sebelumnya, yaitu dark. Sekarang menjadi light. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan set item atau memasukkan data kita ke dalam local storage. Kalau ini misalnya gue hapus kayak gini, lalu ini gue reload, ini nggak bakalan hilang. Dan kalau gue ini close browsernya kayak gini, lalu gue buka lagi, nah di sini gue buka di servernya tadi, lalu gue inspect. Nah, lihat data kita tidak akan hilang. Nah, ini keuntungannya kalau kita menggunakan local storage. Nah, selanjutnya gimana cara kita untuk mengakses data ini? Tentunya kan nanti di project kita kan pastinya kita bakalan mengakses data ini. Buat apa kalau kita membuat data, memasukkan data ke local storage kalau kita tidak pernah mengaksesnya atau menggunakannya? Nah, untuk mengaksesnya kita bisa pakai yang sebelumnya kita bakalan console dulu local storage tadi, console.log local storage. Nah, kalau kita lihat di sini di konsolnya bakalan keluar storage. Nah, di sini ada atribut baru yang namanya theme. Kenapa ini ada? Karena sebelumnya di sini kita udah memasukkan data kita dengan key yaitu theme. Maka di sini keluar theme. Nah, untuk mengaksesnya sebenarnya itu sangat gampang. Kita bisa langsung aja local storage titik lalu nama key-nya. Karena di sini theme, berarti kita bisa langsung aja theme seperti ini. Kalau kita save, nah bahkan menjadi light. Kita dapat nilainya yaitu light. Oke. Nah, tapi cara ini bukanlah cara yang terbaik. Karena cara yang banyak dilakukan adalah menggunakan metode yang namanya get item, yaitu .get item. Kalau tadi kita memasukkan datanya menggunakan set item, sekarang kita mengambil datanya menggunakan get item. Lalu di sini kita masukkan key-nya berupa string. Key-nya apa? Yaitu theme. Oke, kalau kita save, maka nggak akan ada yang berubah. Dan ingat ini case sensitif ya. Kalau misalnya gue pakai type besar, maka hasilnya bakalan 0. Jadi hati-hati, ini case sensitif. Oke, kayak gini. Lalu gimana cara kita untuk menghapus data kita? Nah, untuk menghapus kalian bisa aja langsung local storage kalau tadi kita memasukkan menggunakan set item, lalu kita mengambil menggunakan get item, maka kalau kita ingin menghapusnya kita menggunakan remove item. Oke, kalau kita pakai local storage remove item, lalu di sini kita masukkan key-nya. Apa key-nya?
di sini dalam hal ini adalah team. Kalau kita masukkan di sini team, lalu kita save. Sebelum kita save, kita lihat dulu di sini. Di sini masih ada key yaitu team dan value-nya adalah light. Kalau di sini kita save, nah maka di sini bakalan hilang. Oke, karena kita udah memberikan local storage .remove item, lalu kita mau remove teamnya. Jadi di sini bakalan hilang. Oke. Kalau kita misalnya masukin lagi. Oke, kayak gini. Di sini bakalan masuk lagi. Nah, sekarang gimana cara kita untuk memasukkan objek? Nah, harusnya kalian udah tahu ya, objek itu misalnya kita punya gini. Cons person misalnya. Lalu kita di sini punya objek. Terus kita punya name sama dengan misalnya Eliezer. Age misalnya 16. Terus email misalnya Eliezer dev07@gmail.com. Nah, misalnya kita mau masukkan ini. Oke, kalau tadi kan kita tahu ya, untuk memasukkan datanya kita bisa menggunakan local storage.setItem. Lalu kita spesifikasikan key-nya. Misalnya di sini key-nya adalah person. Lalu value-nya adalah person itu sendiri, objek dari person. Nah, kalau kita save, lihat di sini bukannya kita memasukkan data-data ini, malah kita dikasih value-nya adalah objek. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya local storage ini data type-nya berupa string. Sedangkan yang kita masukkan di sini adalah objek. Maka di sini bakalan dibaca objeknya saja. Jadi kita tidak bisa membaca ini semua. Nah, terus bagaimana kita memasukkan data-data ini ke dalam local storage ini? Nah, caranya kita perlu mengubah data-data ini menjadi string JSON. Nah, caranya kita bisa pakai objek JSON, oke, JSON seperti ini. Lalu karena kita ingin menjadikan ini menjadi string, kita pakai stringify, oke, stringify. Lalu kita masukkan value-nya. Value-nya di sini adalah person itu sendiri. Oke, sekarang kalau kita save, nah sekarang harusnya udah masuk apa yang udah kita ketik di sini. Dan sekarang value-nya adalah string JSON. Oke. Jadi di sini kita udah berhasil memasukkannya. Nah, sekarang setelah kita bisa memasukkannya, gimana cara kita untuk mengambilnya? Oke. Sini gue bakal langsung aja. Ini kita hapus aja ya. Karena datanya udah masuk. Console.log. Lalu misalnya kita mau ambil local storage.getItem. Oke, di sini key-nya adalah person. Maka di sini kita bisa langsung aja person. Oke, kita buka konsol dulu. Di sini kalau kita save, boom, bakalan keluar. Tapi ini hasilnya adalah string, bukan objek lagi. Nah, cara untuk menjadikan objek lagi, kita perlu memparsing data ini menjadi objek kembali. Caranya, biar nggak bingung ya, oke, bikin gini dulu aja. Cons person, dimana person ini kita dapatkan dari local storage.getItem yaitu person. Oke, kalau kita console.log personnya, hasilnya sama aja. Nah, untuk cara kita memparsingnya, kita bisa pakai yang namanya JSON parse. Oke, jadi parse ini untuk mengembalikan JSON string menjadi objek kembali. Oke, jangan lupa di sini kita kasih kurung. Nah, seperti ini. Kalau kita save, sekarang kita udah dapat datanya dan ini udah berupa objek kembali. Jadi di sini kita juga udah bisa akses misalnya name, bakalan keluar name-nya. Lalu misalnya age, kita bisa dapatkan age-nya. Misalnya email, kita bisa dapetin emailnya.
Oke, jadi itu cara kita untuk memasukkan objek ke dalam local storage. Sama halnya ketika kita ingin memasukkan array ke dalam local storage. Misalnya kita punya const fruits. Misalnya kita punya array banana, apple misalnya. Seperti ini. Dua aja ya. Seperti ini, lalu kita ingin memasukkannya, kita bisa langsung aja local storage dot set item fruits. Nah, kalau kita lihat di application, jangan lupa kita spesifikasikan key-nya ada fruits, lalu file-nya adalah fruit. Oke, kayak gini. Kalau kita lihat di sini masuk, bener masuk, tapi ini bukan berupa array, hasilnya seperti ini. Nah, untuk caranya sama seperti di objek tadi, kita perlu melakukan stringify, yaitu fruit. Kalau kita save, oke, sekarang udah bentuknya string array. Nah, kalau kita ingin mengambilnya lagi, kita bisa langsung aja, ini kita hapus json.parse local storage get item, yaitu fruits. Oke, kalau kita lihat konsol dulu ya, console.log fruit. Kalau kita lihat di konsol, kita udah dapat datanya, dan ini udah berupa array. Oke, jadi seperti itu untuk cara memasukkan data kita, yaitu objek ataupun array. Nah, sekarang ini kita udah punya 3 buah data. Sekarang misalnya kita ingin menghapus semuanya ini. Gimana cara kita untuk menghapus semuanya? Sebelum itu kita bakal cari tahu apa itu yang namanya key di sini. Oke. Key. Kalau kita konsol dulu. Nah, katanya failed to execute key on storage. One argument required. Nah, di sini kita perlu argumen, yaitu berupa index. Oke, index yang tipe datanya adalah number. Misalnya kita ambil 0 kayak gini, kita bakal dapat fruit. Karena kenapa kita dapat itu? Karena ini urutannya adalah indeks 0, indeks 1, indeks kedua. Harusnya kalau kita ambil indeks kedua akan menjadi persen. Nah, benar ya, persen. Jadi local storage.key ini kita mengambil key yang ada di dalam local storage kita. Oke. Selanjutnya seperti tadi yang gue bilang, gimana cara kita untuk menghapus semua data yang udah kita masukkan ke sini. Nah, itu sangat gampang ya. Caranya adalah local storage.clear. Oke. Sekarang kalau kita save ini, maka semua data di sini bakalan hilang. Save. Nah, oke. Di sini datanya bakalan hilang semua. Nah, oke. Jadi itu mengenai local storage. Kita bakalan latihan sedikit ya untuk membuat sebuah to-do list. Untuk mencontohkannya, gue bakalan membuat to-do list menggunakan local storage. Misalnya di sini kita punya H3, to-do app. Lalu di sini kita punya UL, di mana nanti isinya bakalan kita masukkan data-data to-do kita. Terus di sini kita punya input yang tipenya text. Lalu kita punya button add. Oke, kayak gini. Oke, tampilannya bakalan kayak gini. Selanjutnya kita bakalan pakai JavaScript tadi. Kita ambil dulu ya satu-satu. Yang pertama adalah UL-nya. Nah, ini adalah cara yang tidak baik ya, tapi karena ini cuma contoh yang tidak apa. Yang penting kalian paham dulu apa cara penggunaan tentang local storage. Oke, jadi ikuti aja seperti ini. Di sini kita mentarget inputnya, lalu target buttonnya. Oke, seperti ini. Terus nanti kita bakal punya array kosong yang nama variabelnya adalah to-dos, di mana ini bakal menyimpan to-do kita. Oke, selanjutnya kita punya function yang namanya add to-do. Sini fungsinya berfungsi untuk ya seperti namanya ya, untuk
memasukkan to do kita ke dalam HTML kita di sini. Oke, lalu di sini add to do menerima satu argumen yaitu value. Di sini kita akan buat const li. Kita buat aja dokumen.createElement yaitu li. Lalu li.innerText yaitu value. Terus kita bakalan memasukkan li ini ke dalam ul child yaitu li. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakalan kasih event ke buttonnya. Ketika buttonnya diklik, on click. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai add event listener, tapi karena biar cepet aja, gue bakalan pakai on click kayak gini. Nah, ketika diklik, maka kita bakalan memanggil function add to do. Lalu misalnya value-nya kita pakai dummy dulu aja. Misalnya hello world. Harusnya kalau di sini kita klik add di sini ya, bakal muncul hello world terus. Tapi di sini kita mau ambil value-nya dari inputnya. Jadi kita bisa langsung aja input.value kayak gini. Lalu kalau kita misal masukkan makan, lalu kita add makan, minum. Tapi di sini kalau kita setelah memasukkan datanya, harusnya inputnya adalah kosong. Berarti kita bisa bikin input.value sama dengan string kosong seperti ini. Harusnya sekarang kalau kita bikin makan, oke, minum, oke, udah berhasil. Nah, sebelum kita melakukan add to do ini, kita perlu memasukkannya ke variabel todos.push yaitu input.value. Nah, untuk apa kita memasukkan ini semua? Karena kita ingin memasukkan todos ini ke dalam local storage. Nah, berarti kita sebelum kita melakukan add to do, kita bisa memasukkannya ke local storage. Local storage set item, kita pakai key-nya adalah todos. Karena ini berupa array, berarti kita perlu membuat stringify-nya dulu. Kita perlu stringify yaitu todos. Oke, kalau ini kita save, harusnya tidak ada apa-apa di sini. Tapi kalau di sini kita makan, add, di sini tambah makan. Oke, kalau kita minum, di sini bakal tambah minum. Kalau kita coding misalnya, di sini bakal tambah coding. Tapi di sini kalau kita refresh, sama aja datanya di browser kita, ya, di HTML kita bakal hilang, tapi di sini tidak akan hilang. Oleh karena itu kita bisa mengeceknya. Di sini if apa? Di sini local storage dot get item. Kita mau get item dengan key yaitu todos. Kita mau cek kalau ada local storage yang key-nya todos dan value-nya tidak sama dengan tidak kosong, maka misalnya kita console.log already. Oke, kayak gini. Harusnya di konsol sekarang tulisannya already. Nah, sekarang tugas kita untuk memasukkan value dari ini ke dalam todos ini. Oke. Kalau kita kayak gini, sebelumnya kita harus ubah const ini menjadi let karena kita ingin mengubahnya. Kita bisa pakai todos. Lalu jangan lupa kita harus memparsingnya dulu ke dalam array. JSON parse. Lalu kita ambil lagi ya local storage.get item yaitu todos. Oke. Sekarang kalau di sini kita konsol todosnya console.log todos, harusnya sekarang isinya adalah 3 value ini. Sama seperti di local storage kita. Nah, sekarang tapi kalau di sini kita refresh masih sama aja ya. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkan semua data yang ada di todos ini ke DOM kita atau ke HTML kita. Caranya kita bisa loop aja todos kita. Todos.forEach. Oke. Misalnya ini adalah item. Oke, kayak gini. Lalu kita panggil add to do lalu itemnya. Oke, kayak gini.
Sekarang kita udah dapat semua, dan ini datanya udah kita ambil dari local storage, dan ini datanya kalau kita reload datanya tidak akan hilang. Misalnya kita bikin berenang kayak gini, kita refresh, datanya tidak akan hilang. Kalau ini kita tutup, kita buka lagi browsernya, nah kayak gini, lalu kita masuk lagi ke sini, ke server kita, datanya bakalan tetap ada. Kalau ini kita masukkan lagi misalnya membaca, datanya bakalan tetap nambah, dan ini tidak akan hilang. Oke, jadi itu tentang local storage yang udah kita pelajari. Untuk lebih lengkapnya tentang local storage ini, cara penggunaannya ya, gue udah bikin video tentang membuat to-do list menggunakan Bootstrap dan JavaScript. Kalian bisa cari aja. Oke. Nah, di playlist ini ya, to-do list ini kalian bisa lihat di sini kita udah buat beberapa hal, yaitu to-do listnya, local storage, dan juga dark mode. Oke, kalian bisa cek aja video ini. Oke, mungkin segitu dulu video dari gue tentang local storage. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau masih bingung tentang local storage ini, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Eliezer Dev.